Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erik Efrendi Gultom dengan NIM 2202010012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hybrid engineering eh, pada mata kuliah dinamika pesisir dan pantai. Oke, lanjut saja ke materinya. Yang pertama, hybrid engineering adalah konsep inovatif yang berusaha bekerja sama dengan alam untuk mengembalikan proses hilangnya sedimen, bukan dengan melawan, baik menggunakan bangunan ataupun secara alami. Bangunan tersebut menganut sistem perakaran mangrove dalam jangka panjang yang akan ditanami oleh mangrove itu sendiri setelah sedimennya terkumpul. Lalu hybrid engineering ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara buatan. Secara buatan ini adalah metode perlindungan depan sebagai upaya vegetasi di daerah pesisir. Metode ini mirip dengan penanaman mangrove, tetapi menggunakan ranting besar dari bambu atau beton yang ditanamkan dalam jumlah banyak pada ketinggian tertentu, sehingga ranting yang ada di dalam tanah, sebagian ranting ada di dalam tanah dan ada juga yang pada bagian atasnya. Lalu secara alami, di mana yang berfungsi pada sistem ini adalah ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, yang mana ketiga ekosistem ini berfungsi sebagai penahan gelombang, penahan sedimen sehingga tidak terjadi kerusakan. Lalu apa sih tujuan dari HE ini? Tujuan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama untuk pantai. Tujuan yang pertama untuk pantai itu, yang pertama mengurangi erosi pantai, yang kedua perlindungan dari bencana, yang ketiga menstabilkan sedimen sehingga mengurangi perubahan garis pantai. Lalu fungsi yang pertama untuk lamun, perlindungan ekosistem dari erosi pantai. Yang kedua menstabilkan kawasan pesisir sehingga lamun dapat berkembang optimal sebagai penyerap karbon. Yang ketiga instalasi pemecah gelombang. Lalu fungsi yang pertama untuk mangrove, untuk melindungi hutan mangrove yang sedang berkembang. Yang kedua, letak hybrid engineering ini jauh di depan hutan mangrove untuk menyaring pasir atau lumpur. Lalu prinsip kerjanya ini, yang pertama struktur buatan mengurangi kekuatan gelombang sebelum mencapai pantai atau padang lamun. Sehingga lamun dan mangrove ini yang tumbuh di belakang atau di sekitar struktur akan memperlambat aliran air, menangkap sedimen dan menstabilkan dasar laut. Lalu jenis-jenis atau klasifikasinya, yang pertama ada breakwater dari bambu, yang mana breakwater ini terbuat dari bambu yang kuat, kemudian ditancapkan sebagian batangnya ke dasar substrat dengan tujuan tetap kokoh apabila diterjang ombak yang besar. Lalu breakwater beton yang terbuat dari tiang-tiang beton yang ditancapkan juga setengah dari bagiannya ke dalam sedimen dengan tujuan yang sama, yaitu menahan gelombang yang besar agar tidak merusak pantai. Lalu ada mangrove, ini merupakan yang alami. Mangrove ini merupakan breakwater alami yang mana tumbuhan mangrove akan tumbuh di wilayah pesisir pantai ataupun estuari yang sekaligus memiliki fungsi sebagai penahan sedimen dan gelombang laut yang kuat. Lalu lamun ini memiliki secara tidak langsung berperan dalam menjaga garis pantai, yang mana lamun berfungsi sebagai peredam gelombang dan penahan sedimen, sehingga sedimen akan lebih stabil. Lalu kelebihan dari hybrid system engineering ini, yang pertama perlindungan ganda terhadap lingkungan, yang kedua pendorong pemulihan ekosistem lamun dan mangrove, lalu yang ketiga mengurangi dampak dari bencana banjir seperti banjir rob dan tsunami, yang ketiga estetika dan nilai ekowisata. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan perencanaan yang matang dan biaya yang lebih besar. Yang kedua memerlukan support atau dukungan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga itu tidak semua tempat atau lokasi yang ada di Indonesia ini cocok. Yang keempat tidak tahan terlalu lama terhadap kerusakan. Lalu tantangannya ini, menurut Husrin dan teman-temannya, keawetan material struktur HE di lingkungan tropis memperlihatkan proses pembusukan yang cepat.
terutama pada material pengisi seperti ranting-ranting. Pembusukan yang cepat ini menginisiasi penguraian secara struktural sehingga struktur He menjadi rapuh dan mudah terdisintegrasi saat dihantam oleh ombak besar. Selain material pengisi, pemilihan material bambu yang tepat serta tidak adanya pra-treatment untuk material bambu juga mempercepat kerusakan pada struktur He, baik secara biokimia atau dimakan tertib maupun secara fisik atau dihantam gelombang. Berikut merupakan lokasi-lokasi yang didapatkan atau didapatkannya lokasi hybrid engineering. Yang pertama ada di Pantura Jawa, dapat dilihat pada gambar. Lalu yang kedua ada di Kota Semarang, dan yang ketiga ada di Demak, Jawa Tengah. Lalu berikut merupakan gambar-gambar atau salah satu jenis dari hybrid engineering, yaitu yang menggunakan bambu yang ditancapkan ke dalam sedimen. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya Erik Efrendi Gultom mengucapkan terima kasih dan bye-bye.